Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Paris. Di salah satu kamar hotel, Zio sedang menunggu Kevia yang sedang bersiap-siap. Mereka akan ke bandara menjemput anggota keluarga yang katanya akan tiba beberapa jam lagi. Sayang, lama sekali, protes Zio yang menunggu Kevia ganti pakaian. Tolong bantu aku, ini sulit masangnya, seru Kevia di ruang sebelah. Tanpa diminta 2 kali, Zio langsung menghampiri istrinya yang ada di ruang sebelah. Kamar mereka luas karena mereka menginap untuk 5 orang. Setelah memastikan anak-anak aman karena duduk di karpet bawah sambil bermain, Zio pun ke ruang sebelah. Dilihatnya, Kevia kesulitan memasang resleting. Ini sulit sayang, coba ganti yang lain, kan masih banyak. Benarkah? Sepertinya aku harus diet, badan aku makin melar, keluh Kevia. Iya, kamu makin berat, terasa banget pas di atas, goda Zio dengan usil, dan Kevia langsung melotot. Ini karena nafsu makan aku bagus, jadinya gampang melar. Kevia pun mulai ngeles. Gak apa-apa, yang penting kamu sehat, malah enak kok, empuk, bisik Zio. Buk, Zio terkekeh karena Kevia memukul lengannya. Malu, Kevia akhirnya mencari baju yang lain, sedangkan Zio ia asik memperhatikan dari belakang Kevia mencari pakaian yang pas. Nah ini kayaknya muat. Kevia senang saat menemukan dress longgar warna marun. Terlihat cantik. Ini adalah oleh-oleh mama mertua dari Itali beberapa bulan lalu. Itu baru pas, ledek Zio sambil mendekat dan memeluk Kevia dari belakang. Makin empuk saja istriku ini, makin berisi. Tunggu, sepertinya lama sekali aku nggak absen. Sayang, kapan kamu terakhir bisik Zio yang curiga. Kevia menoleh, ia baru menyadari sibuk mengurus balita kembar 3, ia jadi tidak memperhatikan siklus datang bulannya. Tapi ia memang tidak berpikir ke arah sana, kan dia KB yang membuat jadwal menjadi kacau, dan kadang bisa membuat tidak lama. Sayang, aku kan udah KB. Oh, kirain, Zio nyengir dan Kevia pun ikut tersenyum. Setelah menjemput keluarganya di bandara, mereka pun langsung ke rumah sakit karena anak-anak mulai merengek. Semua merajuk karena bosan. Zio pun mengajak mereka ke toko mainan. Setelah itu ke minimarket terdekat untuk membeli camilan. Ketika Zio sibuk mengawasi anak-anak, Kevia berdiri di depan kasir. Dalam bahasa Inggris ia bertanya apakah ada alat tes kehamilan, dan ternyata ada. Pegawai minimarket tersebut menunjukkan letaknya, dan Kevia pun langsung mengambil 2 sekaligus. Beberapa saat kemudian, malam yang dingin menyelimuti Paris. Tidak sabar menunggu esok hari, Kevia malam-malam ke kamar mandi saat semuanya terlelap. Ia mau mencoba alat tes kehamilan yang ia beli. Setelah mencobanya, ia menunggu beberapa saat untuk melihat hasilnya. Entah mengapa, jantungnya berdebar-debar saat akan melihat hasil yang tertera pada benda pipih dan pendek tersebut. Malam itu, Kevia tidak langsung memberikan hasilnya pada Zio. Ia menyimpan alat tersebut. Besok saja ia akan mengatakan hasilnya pada suaminya. Kevia kemudian berjalan keluar dari kamar mandi. Ia melangkah menuju ranjang. Ditatapnya putri-putri kecilnya yang masing-masing sudah tidur dengan pulas. Bibirnya mengulas senyum sembari mengusap perutnya yang masih rata. Kalian mau punya dedek? Kevia menghampiri satu persatu, lalu mengecup mereka bergantian.
Ia mengusap kepala anak-anaknya dengan penuh sayang. Mereka adalah malaikat kecilnya, anak-anak yang membuatnya merasakan hidup bahagia. Tidak bisa tidur hingga beberapa jam kemudian, akhirnya ia memilih main ponsel sembari mengupload foto-foto mereka saat jalan-jalan di sekitar Menara Eiffel. Ia melihat juga komentar yang tertera. Baru beberapa menit sudah banyak yang menekan tanda love. Pose putri-putrinya memang menggemaskan. Pernah beberapa kali ditawari menjadi brand ambassador sebuah pakaian bermerek anak-anak, tapi suaminya langsung menolak keras. Bukan karena sombong ataupun karena mereka sudah banyak uang dan materi, Zio tidak suka saja anak-anak mereka harus keluar rumah menjalani hal-hal seperti itu. Pemotretan dan lain-lain pasti akan membuat anak-anaknya terganggu. Mungkin itu salah satu alasan Zio. Karena sudah semakin larut, tidak taunya Kevia malah tertidur sambil memegang ponselnya. Dan ketika menjelang fajar, Zio yang terbangun langsung membetulkan selimut istrinya, mengambil ponsel Kevia dan meletakkan di atas nakas. Baru juga beranjak, tiba-tiba salah satu anaknya terbangun. "Papa," panggil Annabel sambil mengucak mata. Gadis kecil itu kemudian turun dan minta gendong papanya. "Iya, anak papa sudah bangun. Gak bobok lagi, sayang." Anna menggeleng, kemudian menempelkan kepalanya pada pundak sang papa. Ya, begitulah. Cinta pertama anak gadis adalah ayahnya. Begitu juga dengan Annabel, Mirabel, dan Isabel. Semua sangat dekat dengan Zio. "Sini, bobo lagi sama papa ya." Anna menggeleng, hanya mempererat lengannya pada leher sang papa. "Mau digendong?" Anna mengangguk. Iya, papa gendong." Sesaat kemudian, Mirabel yang bangun sama seperti Anna. Mirabel langsung merentangkan tangan, minta digendong juga. Begitu melihat saudaranya digendong sang papa, Mira juga mau. Kalau Isabel ikut bangun, repot ini. Zio tersenyum tipis. Memiliki bayi kembar 3 kadang juga membuatnya repot. Tapi ia menikmati momen seperti ini karena anak-anak adalah jantung hatinya. "Sini papa gendong kanan dan kiri." Zio meraih tubuh Mirabel, menggendong anak itu. Mereka berputar-putar, membuat anak-anak terkekeh karena merasa senang. Karena tawa ketiganya, Kevia pun terbangun. Begitu juga dengan Isabel. Begitu bangun, Isabel malah merajuk. Anak itu ngambek melihat papanya yang hanya menggendong Anna dan Mira. Alhasil, Kevia yang menggendong anaknya tersebut. "Gak mau sama mama," rengek Isabel. Zio pun menurunkan kedua anaknya, kemudian ganti menggendong Isabel seorang. Dua saudaranya yang sudah puas bermain bersama sang papa kini kembali naik ranjang. Mereka menonton acara kartun pagi-pagi bersama sang mama yang duduk bersandar di tengah-tengah mereka. Di sebuah bandara internasional di salah satu kota yang lalu lintas penerbangan padat di dunia, Zio dan Kevia sedang menuju bandara. Mereka akan menjemput Papi Ryan dan Mami Jen serta Diska dan suaminya, karena Dirga masih harus di rumah sakit menemani Levia. Sepanjang perjalanan, Kevia terus saja melirik pria yang sedang mengemudi di sampingnya tersebut. Ia sebenarnya mau cerita hasil tes kehamilan yang ia lakukan kemarin. "Mas," panggil Kevia. Masih serius dengan kemudi, pandangan Zio lurus ke depan. Ia fokus mengendara karena membawa orang-orang yang ia sayang. "Itu, apa sayang?" Zio menoleh sebentar, kemudian kembali fokus.
Itu sepertinya aku hamil. Cit.